Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelahan sel. Kali ini kita masuk ke pembelahan sel bagian yang kedua, yaitu meiosis. Untuk meiosis sendiri, yang membedakan dengan mitosis, antara lain pada meiosis nanti terdiri dari dua tahap. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk pembelahan meiosis sendiri, ini terjadi pada sel kelamin. Contohnya pada pembentukan sperma dan ovum, nah untuk pembelahannya itu secara meiosis. Untuk meiosis sendiri, nanti ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Perbedaannya, untuk meiosis 1 itu terjadi pemisahan kromosom homolog. Sedangkan pada meiosis 2 itu terjadi pemisahan kromatid sister atau saudara. Kita lihat untuk gambarnya, pada meiosis 1, ini diawali dari profase 1, kemudian ada metafase 1, ada anafase 1, ada telofase 1. Untuk ciri-cirinya, kita awali dari profase 1. Pada profase 1, itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu namanya leptoten. Di sini kita lihat, pada leptoten itu kromatin menebal membentuk kromosom. Kemudian tahap yang kedua itu zigoten. Zigoten itu terjadi peristiwa kromosom homolog saling berdekatan. Homo itu sama. Jadi kromosom yang sama, yang setipe itu akan berdekatan. Kemudian, nah ini yang sama akan berdekatan, kemudian setelah berdekatan itu akan menduplikasi, mengganda, sehingga terbentuk 4 kromatid atau tetrat. Tahap berikutnya yaitu diploten. Di sini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Ini yang menyebabkan anak satu dengan yang lain, walaupun orang tuanya sama, itu sifatnya berbeda karena ada peristiwa pindah silang. Kemudian tahap yang kelima yaitu diakinesis. Di sini kromosom homolog sudah berpisah, kemudian ini ada membran inti. Nah, membran inti ini mulai menghilang. Untuk memudahkan menghafal, 5 tahap profase 1 ini disingkat dengan lepzipadidia. Lepnya leptoten, Z-nya zigoten, P-nya pakiten, D-nya diploten, dia terakhir itu diakinesis. Setelah profase 1, tahap berikutnya yaitu metafase 1. Pada metafase 1 di sini kromosom homolog berada di bidang ekuator dan tersusun 2 baris. Nah, kita lihat, ini ada kromosomnya sama, makanya dikatakan homolog. Di sini terletak di bidang ekuator. Ciri dari metafase itu terletak di bidang ekuator. Tersusun 2 baris. Kemudian pada anafase 1, nah kromosom homolog memisahkan diri. Ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Diikuti tahap berikutnya yaitu pada telofase 1. Nah, di sini membran inti terbentuk kembali. Kemudian ada peristiwa namanya sitokinesis, pemisahan sitoplasma, sehingga hasil dari meiosis 1 nanti akan dihasilkan 2 sel anak. Di sini dari meiosis 1 ini sel anak berbeda dengan induknya. Kalau induknya tadi 2N, setelah telofase 1 anak-anaknya itu berupa N atau haploid, sehingga tahapannya namanya meiosis atau reduksi, terjadi reduksi. Kemudian pada meiosis 2 itu ada peristiwa, nah setelah telofase 1 hasil dari meiosis tadi terbentuk 2 sel anak. 2 sel anak ini akan masuk ke tahap profase 2, kemudian metafase 2, anafase 2, sampai hasil akhirnya di telofase 2 ini akan terbentuk 2 sel anak karena dari masing-masing induk nanti akan terbelah menjadi 2. Tadi anaknya ada 2 hasil dari meiosis 1. Karena ada 2, kemudian setelah terbelah akan menghasilkan 4 sel anak.
Di sini yang membedakan dengan profase 1, pada profase 2 itu tidak ada lepsidopadidia. Ya. Kemudian kita lihat pada meiosis 2 ini terjadi pemisahan kromatid sister dari kromosom haploid. Tahapannya sama seperti mitosis. Nah, ini tahapannya sama seperti mitosis karena tadi hasil dari telofase 1 tadi N, setelah mengalami meiosis 2, ini hasil akhirnya juga N, tidak terjadi reduksi kromosom. Ya. Untuk fase 2 ini sama seperti mitosis kemarin, masih ingat? Ya, ciri-cirinya itu membran inti menghilang. Kemudian sentriol bergerak ke kutub berlawanan. Kemudian di metafase 2, kromosom berada pada bidang ekuator, tersusun satu baris. Nah, ini yang membedakan dengan metafase 1. Kalau metafase 1 tadi, kromosomnya 2 baris, ada kromosom homolog. Kalau di sini, ini tunggal, hanya 1 baris. Kemudian dilanjutkan anafase 2, di sini kromatid tertarik ke kutub berlawanan. Hasil akhirnya dari tahap berikutnya yaitu telofase 2 nanti akan terbentuk masing-masing 2 sel anak sehingga totalnya 4 sel anak. Pada meiosis ini terjadi pada proses pembentukan sperma dan ovum. Yang sperma itu namanya spermatogenesis. Proses pembentukan ovum namanya oogenesis. Di sini dari induknya spermatogonium nanti akan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer ini nanti akan terjadi reduksi kromosom. Kita lihat yang awalnya ini induknya ini 2N, ini menjadi N sehingga dikatakan meiosis. Kemudian yang meiosis 2 di sini sebenarnya ini mitosis karena tidak ada reduksi kromosom. Di sini N, di sini tetap N. Makanya tadi ciri-cirinya sama dengan pada mitosis. Hasil akhir dari spermatogenesis ini nanti akan terbentuk 4 sel anak yang semuanya berfungsi. Bedanya dengan pada oogenesis, di sini yang berfungsi hanya 1. Yang 3 ini berupa badan polar, ini akan meluruh, tidak berfungsi dalam reproduksi. Ini ada perbedaan, tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Kita lihat. Untuk mitosis dulu, mitosis yang kita pelajari kemarin itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Sedangkan pada meiosis yang kita pelajari tadi itu terjadi pada sel kelamin atau sel gonad. Untuk tujuannya, yang mitosis itu pertumbuhan serta penggantian sel yang rusak, sedangkan meiosis itu untuk pembentukan gamet. Untuk kandungan genetik sel anak, yang mitosis itu sama dengan sel induk. Sedangkan meiosis itu berbeda dengan sel induk. Kemudian jumlah sel anak yang mitosis, hasil akhir dari mitosis satu induk akan menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan yang meiosis, satu induk akan menghasilkan 4 sel anak. Di sini meiosis itu melalui 2 kali tahap pembelahan. Ada meiosis 1, meiosis 2. Sedangkan kalau mitosis itu hanya 1 kali. Kemudian dilihat dari jumlah kromosomnya, pada mitosis jumlah kromosom sel anak itu sama dengan induknya, sama-sama diploid. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anak itu setengah dari induknya atau haploid. Kemudian untuk peristiwa pindah silang, pada mitosis itu tidak ada pindah silang. Sedangkan pada meiosis itu terjadi peristiwa pindah silang, yaitu pada akhir profase 1. Ya. Jadi tambahan, antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu ada peristiwa namanya interkinesis, yaitu periode antara meiosis 1 dan meiosis 2. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.